Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hilda Rahmawati, NPM 11192300015, Prodi PGSD 2023. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Novialita Anggawe, MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sekaligus mempraktikkan materi micro teaching. Micro teaching adalah salah satu metode pelatihan mengajar yang bertujuan untuk melatih keterampilan dasar mengajar. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dipelajari dalam micro teaching, yaitu: pertama, keterampilan membuka pelajaran; kedua, keterampilan menjelaskan materi; ketiga, keterampilan bertanya; keempat, keterampilan membimbing diskusi; kelima, keterampilan memberikan penguatan; keenam, keterampilan mengelola kelas; ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam video pembelajaran ini, saya akan mengimplementasikan beberapa keterampilan tersebut secara langsung melalui penyampaian materi yang telah saya siapkan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi rekan-rekan semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum pelajarannya kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan buka bukunya halaman 60. 60 pasti. Iya. Sudah? Jadi, di halaman 60 itu kita akan mempelajari bab mengenal sistem tata surya, planet, rotasi, dan revolusi bumi. Apa itu tata surya, anak-anak? Kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, planet-planet, meteoroid, komet, dan asteroid yang berputar mengelilingi matahari. Oke, saat ini manusia mengetahui objek dalam sistem tata surya mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya, sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya. Lalu ada komponen penyusunan tata surya, ada matahari, planet, satelit, komet, meteoroid, dan asteroid. Matahari adalah bintang yang berupa bola, gas panas, dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari merupakan salah satu bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Jarak matahari dan bumi sekitar 150 juta kilometer. Jarak ini disepakati sebagai satu satuan astronomi. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Lalu struktur lapisan matahari terdiri dari inti matahari, kromosfer, korona, dan fotosfer. Selanjutnya ada planet. Planet ada berapa, anak-anak? 8. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Baik. Selanjutnya, Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari, ukurannya kecil dan hampir tidak memiliki atmosfer, sehingga langitnya tampak gelap. Permukaannya dipenuhi kawah seperti bulan. Suhu siang hari bisa mencapai 400 derajat Celcius, sedangkan malam hari turun hingga kurang 200 derajat Celcius. Waktu revolusinya 88 hari dan rotasinya 59 hari. Lalu ada planet Venus. Mohon untuk Mbak Vera dibaca.
Venus tampak mengkilap karena diselimuti atmosfer tebal seperti awan putih dari asam sulfat panas. Atmosfernya mengandung 97% CO2 dan 3% nitrogen, sehingga tidak mendukung kehidupan. Suhu siangnya bisa mencapai 500 derajat Celcius. Venus disebut bintang pagi atau bintang senja karena terlihat bersinar saat matahari terbit dan terbenam. Rotasinya berlawanan arah dengan planet lain dan lebih lama dari revolusinya. Kala rotasi 244 hari, kala revolusi 124,7 hari, diameternya 12.100 km. Selanjutnya silakan dibaca Mbak Elvi. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dengan usia sekitar 4,6 miliar tahun. Jaraknya ke matahari sekitar 149,6 juta kilometer. Bumi memiliki atmosfer dan magnetosfer yang melindungi dari angin, matahari, dan radiasi luar angkasa. Atmosfer terbagi menjadi 5 lapisan: troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Gravitasi bumi sebesar 10 Newton kilogram. Bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Sekitar 70,8% permukaan bumi tertutup air. Udara bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Diameternya 12,756 km. Silakan dibaca Mbak Vivi. Selanjutnya yaitu planet Mars. Mars memiliki permukaan berbatu berwarna merah karena oksidasi besi. Warna permukaannya bisa berubah akibat debu yang terbawa angin. Suhu Mars lebih dingin dari bumi karena lebih jauh dari matahari. Dengan jarak sekitar 227,9 juta kilometer. Mars memiliki kutub es dan gunung tertinggi bernama Olympus Mons, setinggi 23.000 meter. Planet ini memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Masa revolusinya adalah 686 hari. Dalam mitologi Yunani, Mars dikenal sebagai dewa perang, yaitu Ares, putra Zeus dan Hera. Silakan Mbak Anissa dibaca. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan diameter 13.000 km dari jarak ke matahari, sekitar 778,3 juta kilometer. Rotasinya berlangsung selama 10 jam dan revolusinya berlangsung selama 11,86 tahun. Awan di Jupiter bergerak sangat cepat hingga 200 mil per jam. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, dan amonia. Suhu permukaannya berkisar antara minus 140 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius. Jupiter juga mengandung unsur besi dan unsur berat lainnya. Selanjutnya ada Saturnus. Itu adalah planet cincin. Saturnus mudah dikenali karena memiliki cincin lebar 402.000 km dan tebal 15 km yang terdiri dari bongkahan es dan meteoroid. Suhu permukaannya sekitar min 170 derajat Celcius. Rotasinya cepat, hanya 10 jam 14 menit dan masa revolusinya 46 tahun. Lalu ada Uranus, yaitu planet dingin. Uranus ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781. Planet ini diselimuti kabut tebal yang mengandung gas metana, sehingga tampak berwarna biru kehijauan. Diameter Uranus sekitar 51.118 km dan masanya 14,54 kali massa bumi. Jaraknya ke matahari sekitar 2.369 juta kilometer. Kala rotasi Uranus 17,25 jam, sedangkan kala revolusinya 84 tahun. Lalu ada Neptunus. Neptunus ditemukan pada Agustus 1846 dan disebut saudara kembar Uranus. Jaraknya ke matahari sekitar 4.450 juta kilometer dengan suhu permukaan sekitar
min 120 derajat Celcius. Diameternya 49.530 km dan masanya 17,2 kali massa bumi. Lalu ada satelit. Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Arah peredaran satelit berlawanan arah putar jarum jam. Beberapa satelit yang alami yang dimiliki planet. Yang pertama ada Bumi, yaitu nama satelit terbesarnya Bulan. Lalu Mars, itu Phobos dan Deimos. Lalu Jupiter, Europa, Ganymede dan Callisto. Lalu Saturnus ada Titan, Dione dan Thetis. Lalu ada Uranus, yaitu ada Ariel, Umbriel, Titana, dan Miranda. Lalu Neptunus ada Triton, Proteus, dan Larissa. Lalu ada asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sapu asteroid. Asteroid terbentuk oleh benda-benda kecil, gas beku, dan debu-debu. Lalu ada meteoroid. Meteoroid adalah benda padat yang bergerak dalam ruang antar planet. Meteor bintang jatuh adalah meteoroid yang bergesekan masuk ke atmosfer bumi. Meteoroid adalah meteor yang sampai di permukaan bumi. Lalu ada komet. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. Komet adalah bola-bola gas beku yang tercampur dengan pecahan batuan dan logam. Komet yang terkenal adalah komet Halley. Bagian-bagian komet yaitu inti komet, koma, dan ekor komet. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru mau memberikan pertanyaan. Tadi kalian menyimak kan? Ya. Baik Mbak Alfi, planet yang memiliki cincin adalah planet Lulus. Baik anak-anak, karena Bu Guru sudah menjelaskan materinya tadi, sekarang Bu Guru mau memberikan kalian soal LKPD. Ini soalnya mandiri ya, jangan contohan. Pidana. Nanti kalau sudah silakan maju dikumpulkan di depan ya. Kita guys. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan ya. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video micro teaching yang telah saya tampilkan sebagai bentuk praktik mengajar saya. Terima kasih kepada Ibu Novialita selaku dosen pengampu, serta kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses pembuatan video ini. Saya menyadari bahwa dalam praktek pelaksanaan micro teaching ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.